Bapak sekalian, alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir dua narasumber kita. Nanti monggo dipersilahkan di diskusi kita nanti untuk banyak mendiskusikan soal topik kita pada hari ini. Baik, kita akan sapa beliau berdua. Assalamualaikum Ustaz Khairul Anam, Ustaz Muhammad Ainul Yakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat? Alhamdulillah. Kayaknya Ustaz Khairul Anam nyari di sini juga ya? Oh, alhamdulillah bisa tidur dengan nyenyak ya. Alhamdulillah. Kelihatan fresh ya beliau ya pada kesempatan pagi hari ini. Dari Semarang yang tempatnya cukup panas ya ke Wonosobo gitu ya. Mudah-mudahan tidak kedinginan. Kita panaskan pada hari ini kehadiran para tokoh di wilayah Kedura ya. Sebagai informasi yang hadir kali ini adalah para tokoh ulama dan tokoh ya yang ada di Kedura ya. Sebagaimana yang sering diselenggarakan di Semarang ya, kita adakan di Kedura ya. Baik, kita akan mulai dari Ustadz Muhammad Ainul Yakin dulu ini sepertinya. Ustadz, kan kita sudah hampir, lebih setahun ya, 27 Oktober 2023 ya, sejak penyerangan dari Hamas ya, langsung ke Israel dan kemudian terjadilah yang sekarang terjadi. Sudah 44.000 lebih warga yang meninggal, warga Palestina ya. Kemudian itu kan melebar bahkan sampai ke West Bank ya. Kemudian ke Libanon, ada di Yordan, Suriah, dan mereka semuanya adalah faksi ya. Nah, dalam perspektif Ustadz Ainul setahun ya, kemudian terjadilah invasi besar-besaran dari Israel yang selama ini belum pernah terjadi. Dan stamina warga Palestina juga cukup hebat gitu kan. Selama setahun ini mereka tetap terus bertahan, tidak mau keluar dari Palestina gitu ya. Nah, mungkin ada bagaimana menurut Ustadz Ainul Yakin terkait dengan hal ini? Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa busra wa rahmatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini membicarakan persoalan yang mulia ya. Persoalan kita kaum muslimin, wabil khusus kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari apa yang Rasul sampaikan, man asbaha malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Jadi kalau kita ingat Rasul menyampaikan barang siapa yang bangun di pagi hari tidak terbersit urusan kaum muslimin, tidak termasuk bagian mereka. Kita berharap kehadiran kita di sini mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita menjadi bagian dari saudara kita yang ada di Palestina khususnya dan di belahan bumi yang lain pada umumnya. Para alim, para tokoh yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat masalah Palestina inilah luar biasanya menunjukkan tentang kekuatan akidah Islam ya, kekuatan. Kalau bukan karena umat Rasulullah SAW sudah habis. Jadi kalau bukan karena umat Rasul pasti Palestina sudah selesai. Tapi karena dia umat Rasulullah SAW maka punya kekuatan yang luar biasa. Dan dibuktikan oleh saudara-saudara kita karena tinggal di tempat yang diberkahi ya, sebagaimana yang Allah nyatakan barokna haulahu ya, kami berkahi sekitarnya. Itu yang dimaksud adalah yaitu wilayah Syam ya, wabil khusus Palestina, tempat Masjidil Aqsa di mana menjadi tempat yaitu Isra-nya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menjadi bertolaknya Rasul ke Sidratul Muntaha, dialah Masjidil Aqsa. Oleh karenanya melihat ini maka ini menjadi satu hal yang juga
menunjukkan bahwa memang penentuan politik dunia itu boleh dibilang itu ada di wilayah Syam. Karena siapa yang menguasai Syam itu akan menguasai dunia. Maka disinilah kenapa diperebutkan, dan Yahudi sangat bernafsu. Dan juga sebagaimana yang disampaikan Rasul bahwa yuhsarun nasu yaumal qiyamati, nanti fi Syam ya. Pada hari kiamat manusia itu nanti akan dikumpulkan di Syam, yaitu menjadi padang mahsyar, khususnya adalah Baitul Maqdis. Jadi kalau kita melihat ini, kenapa sampai sekarang boleh dibilang tadi ditanyakan yang masih bertahan itu karena kebergantungannya kepada Allah kalau saya melihatnya. Jadi kalau kita perhatikan berapa lama yaitu saudara kita di Gaza itu diblokade, itu udah 15 tahun dipagar, 15 tahun. Aksesnya ditutup, dari Mesir ditutup, dari mana saja ditutup. Makanan secara rasional itu nggak bisa masuk. Akhirnya masyarakat di sana itu tidak ada yang diharapkan dan tempat berharap kecuali Allah SWT. Perserikatan bangsa-bangsa tidak bisa diharapkan karena memang dia kumpulannya adalah orang-orang kafir. Kita tahu sejarahnya PBB bagaimana dia didirikan dari tiga bangsa-bangsa. Di bangsa-bangsa didirikan dari kumpulan kerajaan Kristen Eropa dalam rangka untuk menghadapi yaitu kekhilafan Utsmani sebagai institusi politik pada saat itu. Nah, jadi oleh karenanya begitu diblokade dari seluruh sisi, bagaimana secara internasional yaitu diikat dengan perjanjian Oslo itu. Jadi Oslo sejak tahun 1943 misalnya ya, terus 53 ya, atau tahun berapa itu. Nah itu terus sampai sekarang di mana dilucuti gitu, tidak bisa. Harus mengakui Israel sebagai sebuah negara misalnya. Nah dengan begitu maka kaum muslimin di sana semakin menyadari bahwa kita hanya bisa berharap kepada Allah, tidak ada yang lain. Disitulah di tengah-tengah itu Allah memberikan, karena keberharapan kepada Allahnya itulah maka memberikan kekuatan. Oleh karena itu sampai kepada yaitu bukan hanya di lingkungan Hamas tetapi juga di rakyat. Sehingga ketika kemarin kita lihat tanggal 7 ya, 1 tahun yang lalu lebih, 7 Oktober itu, yaitu dengan Tufatul Aqsa atau Badai Aqsa itu, yang kemudian merembet sampai sekarang dan bahkan hingga menyentuh Libanon, kemudian bahkan terancamnya ada kemungkinan bisa meletus perang dunia ketiga dan sebagainya, itu adalah apa namanya, menggambarkan bagaimana kekuatan akidah kaum muslimin di sana ya, di sana. Jadi bagaimana seorang anak yang ketika dia ditanya ya, begitu rumahnya habis itu ya, tidak tampak dalam wajahnya itu stres. Satu contoh misalnya ada apa namanya, saya itu ketemu dengan Muhammad Hussein Gaza ya, berapa kali ketemu, bahkan ngobrol lama itu. Jadi di sana itu anak-anak di sana, ini anak-anak. Kemarin guru saya itu cerita, pada tahun 2009 itu ada wisuda hafid anak-anak itu 4.000. Ya. Itu di tengah perang. Ya, kemudian 2019 juga berapa itu, 3.000 berapa. Dan itu kemudian nanti yang 2009 itu menjadi orang-orang yang kemudian bergabung dengan yang namanya yaitu sayap militernya Hamas itu. Jadi mereka memang luar biasa ya dalam hal itu. Nah itulah yang menjadi rahasia hingga bertahan sampai sekarang itu. Ya, setelah ini memang keberkahan bumi para nabi itu. Nah, malah kita yang seharusnya itu banyak belajar dari mereka. Malu itu ya, malu gitu rasanya kan, kita belajar dari mereka.
masuk Islamnya Eropa hingga 80 kali lebih banyak dibanding sebelumnya itu adalah karena berkahnya yaitu Tufatul Aqsa itu. Pasca 2023 ya? Iya, pasca 2023 itu orang masuk Islam tuh luar biasa di Eropa. Kenapa? Karena kok bisa ya nggak stres ya. Padahal seperti itu ya, menghadapi itu. Anak-anak kok bisa nggak stres ya. Sementara mereka itu menghadapi masalah sedikit aja stres, bunuh diri gitu kan. Ya. Seperti generasi muda kita itu lihat itu kan, yang disebut generasi stroberi itu ya. Ya. Apa? Stroberi ya? Strawberry. Stroberi itu. Kena masalah kuliah dikit kemarin loncat dari lantai 27 gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Ya itu kan menunjukkan lemahnya akidah. Mereka kuat aja kenapa? Memang kondisi yang kemudian mendidik mereka, kemudian menjadikan mereka hanya harus bergantung kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Nah itu rahasia kalau tadi tanya kenapa bisa bertahan sampai sekarang. Ya, dan tidak ada habis-habisnya itu. Berapa tiap hari itu yang mati syahid itu berapa itu tangannya? Wong itu Israel tuh gempur daerah-daerah yang di situ pemukiman penduduk, tempat pengungsian, bahkan rumah sakit Indonesia digempur lagi kan gitu kan? Yeah. Boleh dibilang tanpa perlawanan. Maksudnya dari rakyat itu tidak ada untuk melawan. Mereka tidak berani, ibaratnya berhadapan dengan yaitu pasukannya Hamas ataupun sayap militer yang lain itu tidak berani, boleh dibilang begitu. Nah, jadi itu rahasianya. Dan kan ini genosid ya. Dan secara fakta memang Palestina itu yang terjadi adalah genosida. Itu yang harus dipahami. Jadi apa tanda dia genosida? Sebenarnya genosida itu apa? Orang supaya nanti termnya yang dikeluarkan oleh yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa genosida itu adalah tindakan sistematis untuk menghancurkan suatu kelompok etnis, agama atau bangsa secara sebagian atau keseluruhan, sistematis. Berarti memang benar-benar tadi ya, benar-benar terjadi penghancuran, penghapusan secara sistematis. Iya, itu? genosid benar. Ada indikatornya. Yang pertama pembunuhan massal. Bagaimana tidak ya? Pengungsian itu diserang, dibom. Pengungsian tuh, rumah sakit dibom, ya. Dihancurkan, tidak peduli anak-anak atau dewasa, laki atau perempuan, semua itu kena. Kemudian bahkan serangan terbaru di Gaza kita lihat ya, bagaimana mereka itu menghancurkan ribuan rumah dan infrastruktur, bahkan orang disuruh ngancurin rumahnya sendiri. Kalau enggak dia dibunuh, di bulldozer. Kemudian itu artinya terjadi pengusiran secara sistemik dan sistematis. Lalu blokade Gaza. Tadi saya bilang 15 tahun di blokade Gaza itu. Di Gaza tadi ya? Ya? Di Gaza. Di Gaza itu. Ya? Iya, kan kayak penjara terbesar di dunia. 15 tahun masih bisa bertahan. 15 tahun masih bisa bertahan. Bahkan melahirkan orang-orang luar biasa. Hafid Al-Quran. Ya, hafid Quran. Ribuan ya. Coba itu. Berapa itu yang hafid, yang ngafal Quran tuh? Baik, Tat. Genosid ya. Faktualnya seperti itu. Ditahan dulu, Tat. Kayaknya masih banyak yang mau disampaikan. Iya, banyak. Terakhir sebelum. Oh, satu lagi. Termasuk penghapusan budaya, situs-situs dihapuskan. Oh. Ya, itulah indikator yang terjadi adalah genosida itu. Jadi bukan sekedar misalnya perang, tidak, memang ada unsur genosid. Memenuhilah kriteria sebagai genosida, bahkan sesuai dengan yang dibenarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Mungkin itu dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Ainul Yakin. Tadi sudah disampaikan nih sekalian, kita akan sampai kepada Ustadz Khairul Anam. Bagaimana genosida yang dilakukan oleh Israel ya? Mereka awalnya hanya berangkat dari pembalasan yang tanggal 7 Oktober. Tapi faktualnya kan ternyata sejak jauh sebelum itu mereka sudah melakukan hal yang sama. Nah, yang menarik tadi disampaikan oleh Ustadz Ainul Yakin, bagaimana rakyat itu terus bertahan ya. Bahkan faksi ya, bukan tentara Ustadz ya. Faksi itu, bukan tentara. Dengan sayap militernya. Kalau kita coba melihat kekuatan militer yang ada kan sangat jauh itu. Saya coba browsing di salah satu data yang saya peroleh itu, sangat jauh sekali selisihnya yang antara kekuatan militernya Israel dengan
dengan Palestina ya. Kalau di Israel itu ada 169.500 tentara. Sementara di Palestina hanya 37.200 personel pemerintah Palestina. Kemudian dari Hamas 26.000. Pun demikian halnya dengan perangkat-perangkat militer yang dimiliki, alutsista dengan jelas sangat jauh kalah. Nah, dalam perspektif tadi yang kita kembali kepada topik yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Anam, ini bagaimana? Kenapa mereka masih tetap bisa bertahan ya? Soal tadi saya disampaikan akidah yang kuat, iya. Tetapi dalam kalkulasi militer ini gimana, Ustaz Khairul Anam? Dengan yang seperti itu, sak cuplik kalau kita melihat peta itu loh, Gaza kan hanya sak cuplik di ujung, dibentengi oleh benteng yang sangat tinggi dari Mesir, terus bisa bertahan walaupun di wilayah tepi barat juga melakukan hal yang sama. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam silaturahim, dalam pertemuan yang luar biasa, dan kita membahas topik yang boleh dikata ini sangat berat ya, sangat berat. Ya, kita membahas topik atau masalah Palestina. Mungkin ada yang menyampaikan, ngapain sih kita kok capek-capek bahas masalah gitu ya, apalagi masalah yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan kita. Ingin saya sampaikan yang pertama begini, Bapak-bapak semuanya, yang namanya hidup itu sebetulnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau kita tidak punya masalah, justru kita itu tidak hidup. Memang hidup itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Kita nggak bisa makan, itu masalah. Nggak ada yang dimakan, itu masalah. Makanya kemudian kita kerja agar kita bisa punya uang. Punya uang itu masalah, karena uang itu nggak bisa dimakan. Maka harus dibelikan makanan. Itu kan masalah. Ada makanan itu masalah, karena makanan itu nggak bisa masuk ke dalam perut kita sendiri. Kita harus masak. Nah, udah jadi masakan itu masalah. Berarti harus kita kunyah, kita makan. Sudah kenyang itu masalah. Ya kan? Makanya kita harus buang dalam bentuk air besar atau kencing. Kalau kita nggak bisa buang air besar, itu lebih masalah lagi. Begitu kita buang, kita lapar lagi, masalah lagi. Ya, memang hidup itu adalah siklus dari mata rantai masalah. Ya. Makanya kalau kita tidak ingin punya masalah, ya jangan hidup. Kan gitu. Nah, masalah itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau orang kecil, yang dipikir itu masalah kecil. Yang dipikir itu nanti makan apa, nanti kemana. Kalau orang besar, yang dipikir itu masalah yang besar. Makanya antara Pak Camat dengan Pak RT beda. Ya. Kalau RT itu mikir RT-nya, kalau camat itu mikir kecamatannya. Jadi semakin besar masalah yang dibahas, itu menunjukkan kapasitas orang itu semakin besar. Gitu. Nah, kita hari ini membahas topik masalah yang paling besar, yaitu masalah dunia. Yeah. Kenapa kita kok membahas masalah yang besar? Karena kita sebetulnya adalah orang besar. Kenapa?
Karena sadar tidak sadar kita ini dipilih Allah sebagai umat Islam. Dan kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi memang sejak awal umat Islam ini dipilih oleh Allah untuk memikirkan urusan-urusan besar dunia. Bukan sekedar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan. Maka bagi umat Islam, masalah nggak punya uang itu masalah, tapi itu masalah kecil. Istri kita ngambek itu masalah kecil. Ya kita itu sebetulnya dari awal memang diturunkan oleh Allah, dipilih Allah untuk menyelesaikan masalah besar, itu masalah dunia. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan itu pula yang dilakukan oleh para pengikut nabi. Nabi itu gak pernah hanya mikir makanan. Beliau butuh makan, tapi beliau gak hanya mikir masalah makanan. Tapi beliau itu mikir ketika ada suatu bangsa salah mengambil keputusan hidupnya. Beliau mikir bagaimana agar orang-orang itu masuk surga. Itu yang dipikir oleh para nabi dan rasul. Dan itu pula yang dilakukan oleh para pengikutnya. Jadi kita hari ini berada di sini membahas topik yang seperti ini karena kita itu orang besar, gitu. Tentu saja kita punya masalah kecil-kecil di rumah. Nah itu masalah kecil-kecil itu. Yang masalah besar kita adalah masalah seperti ini. Ini yang harus kita sadari. Jadi umat Islam kita semua memang sejak awal itu didesain oleh Allah untuk memikirkan masalah besar. Karena hidayah itu dari Allah sampai ke tangan makhluk-makhluknya itu melalui para umat Islam. Ya kita semua ini. Makanya kita ini sebetulnya adalah tadi kita dapat anugerah sebagai orang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Wah enggak Pak, saya ini orang kecil Pak. Wah saya ini orang miskin. Bisa jadi kita miskin. Bilal bin Rabah itu orang miskin, budak lagi. Tapi ketika beliau sudah memahami kehidupan, beliau jadi orang besar. Dan beliau sadar punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah manusia. Saya Pak, saya enggak sekolah tinggi-tinggi kok. Enggak, ketika kita jadi orang mukmin, kita itu sudah diwisuda Allah untuk menjadi orang besar. Gitu. Jadi makanya orang-orang besar itu jangan membatasi hanya untuk membahas masalah-masalah kecil. Nah, inilah kita hari ini bahas masalah yang sebetulnya memang mestinya kita bahas sebagai orang besar. Gitu. Karena dunia ini tuh bergantung pada umat Islam. Makanya kalau ada peperangan, ada kezaliman, ada kelaparan di berbagai belahan dunia, yang salah umat Islam. Kita yang salah. Kenapa? Karena kita yang pegang kitab suci, kita yang pegang hidayah. Kenapa ada orang-orang lain dia salah mengambil kesimpulan, mengambil keputusan hidup, tapi kenapa kita nggak mengingatkan? Gitu. Sehingga kita punya kontribusi terkait dengan apa yang ada di dunia saat ini. Itu Jadi kita di sini bukan ingin menambah masalah panjenengan, tapi kita di sini duduk bersama untuk membahas masalah kita, karena ini adalah masalah kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang besar yang kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting poin ini. Dan ini banyak yang nggak paham, makanya banyak nggak mau bahas, gitu. Karena merasa kecil. Padahal kita sebetulnya adalah orang besar. Karena kita sudah mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berarti jadi orang besar. Ya memang menghadapi masalah itu biasa, gitu. Bahkan Allah mengatakan ketika orang itu semakin tinggi, ya maka ujiannya, masalah yang diberikan akan semakin besar. Kan nggak mungkin anak SMA dikasih soal anak SD, ya dapat 100 semuanya,
Ya kan? Ya anak SMA dikasih soal SMA, anak SD dikasih soal SD kan begitu, sesuai dengan kapasitasnya. Nah umat Islam kita dikasih masalah besar memang. Untuk apa? Untuk kita selesaikan. Nah gimana caranya menyelesaikan? Ya kita dikasih Allah akal, kita dikasih Allah Al-Quran, itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan. Gitu. Sehingga orang-orang yang paham tentang masalah begini, dia menghadapi masalah itu enjoy saja. Terus kalau begitu, kalau hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah, terus kalau begitu kenikmatan hidup di mana? Ya kenikmatan hidup itu ya ketika menyelesaikan masalah tadi. Ketika kita nggak punya uang, kita cari uang, itulah nikmat. Ketika ada makanan, kita makan, itulah nikmat. Ketika kita ingin buang air besar, kita bisa buang air besar, itulah nikmat. Ketika kita lapar, itulah nikmat. Ketika kita naik gunung, itulah nikmat. Ketika kita itu menyelesaikan masalah, itulah nikmat. Jadi nikmat itu bukan ketika nggak ada masalah. Nikmat itu justru terletak di tengah-tengah kita menyelesaikan masalah. Orang naik gunung itu capek, tapi disitulah nikmatnya. Nyuwun sewu, suami istri yang sedang katakan saja bercinta itu kan capek. Tapi disitulah nikmatnya justru gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa bahagia itu ketika nggak ada masalah, bukan. Bahagia itu justru terletak ketika kita itu menyelesaikan masalah itu. Ini pemahaman. Itu pula yang difahami umat Islam, semakin tinggi pemahamannya, maka semakin dia merasakan kebahagiaan. Semakin rendah pemahaman, semakin sedikit dia merasakan kebahagiaan. Sampai pada titik yang paling kecil kebahagiaan orang, itu adalah orang yang hanya bisa merasakan bahagia ketika melakukan sensasi tertentu terhadap benda-benda. Itu orang yang bahagianya paling rendah. Dia hanya bahagia kalau mendapat sesuatu. Itu orang yang tingkat bahagianya paling rendah. Orang yang justru semakin tinggi pemahaman, dia semakin bahagia. Semakin banyak masalah, semakin bahagia dia. Saya itu sebagai seorang peneliti, saya itu sedih kalau nggak punya masalah justru. Kalau tidak ada masalah sedih ya? Sedih. Karena nggak bisa meneliti. Nggak bisa apa-apa kan? Betul. Kita peneliti itu kan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Mencari masalah dulu masalah. Ya. Nah, gitu. Makanya kalau nggak ada masalah kita nggak bisa riset. Kalau punya masalah banyak bisa riset banyak. Gitu. Ada objek penelitian gitu ya? Iya. Dan hidup kan begitu sebetulnya. Iya, betul. Semakin tinggi masalah semakin senang dia. Dan ketika dia menghayati, ketika dia memahami. Nah, maka memang orang semakin tinggi pemahamannya, memang dia menilai apa yang terjadi itu akan berbeda jadinya. Ya. Beda. Misalnya begini, orang jalan jauh, apalagi jalannya naik, capek nggak? Capek. Ngeluh nggak kira-kira? Ya pasti ngeluh kan? Ngeluh kan? Iya. Tapi kalau orang naik gunung, ngeluh nggak? Karena mungkin kan senang dia. Seneng. Kenapa dia seneng? Menikmati itu ya. Menikmati. Kenapa dia menikmati? Karena Ya, dia sadar. dia cari. Dia sedang menaklukkan gunung. Oh, oke. Nah pemahaman itu yang membuat dia itu bahagia, seneng. Capek itu 2 hari naik gunung itu. Jalan kaki. Seneng. Kenapa ya kan tadi? Baik, Tab. Gitu. Kembali ke sini. Kembali lagi ke masalah Oh. Palestina. Maka semakin tinggi pemahaman kita semakin bahagia. Maka orang-orang Palestina, ketika tadi dikatakan Ustaz Ainul yakin, mereka itu nggak ada lagi yang di tempat bergantung kecuali Allah. Disitulah mereka itu merasakan bahagia yang luar biasa. Ya. Sebetulnya kayak gitu. Nah, karena dia itu betul-betul sadar tidak ada yang digantungi kecuali hanya Allah. Hidup ini berarti hanya untuk Allah. Maka dia merasakan tingkat bahagia yang luar biasa. Maka bagi mereka melihat orang mati itu biasa. Dia sadar juga akan mati nanti. Yeah. Nah begitu dia ada orang mati, matinya mati syahid, dia seneng kan, bahagia. Mungkin secara manusiawi dia sedih ada keluarga yang mati. Tapi pemahaman menuntun dia untuk pada tingkat yang lebih bahagia lagi. Itulah yang membuat orang Palestina itu orang yang luar biasa. Kenapa? Karena pemahaman Islamnya yang luar biasa. Jadi kan tahu,
yang namanya Palestina, meskipun dia itu negara yang terjajah seperti itu, tingkat download paper ilmiah paling tinggi di dunia itu Palestina. Indonesia berapa Tat? Tidak tahu nomor berapa itu. Yang paling rendah itu. Saya punya, saat ini saya membimbing salah seorang mahasiswa dokter orang Palestina. Oh, subhanallah. Ya memang luar biasa itu. Karena mereka betul hidup ini harus ini, dan kebahagiaan mereka ya ketika nyeleksi masalah itu. Nah inilah yang tidak difahami orang-orang yang tidak paham kehidupan. Jadi orang mengira kalau orang Palestina diserang dia akan putus asa. Enggak. Orang beriman itu semakin ditekan semakin kuat ya. Semakin kuat. Kenapa? Karena dia pemahamannya semakin bergantung kepada Allah itu luar biasa. Jadi angka-angka tadi enggak ngaruh ya, angka militer Israel sekian, Palestina sekian enggak ngaruh bagi mereka. Ngaruh. Ya, sebagai manusia kita perlu melihat angka-angka itu. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, memang gini, akhirnya tuh begini. Mereka punya alat, punya ini, tapi kita punya yang namanya Allah. Allah itu lebih besar daripada semua teknologi, semua perangkat perang yang ada. Jadi akhirnya mereka itu menjalani hidup ini ya santai saja, biasa aja gitu. Aspek itu yang lebih dominan. Nah, aspek itu yang tidak difahami oleh orang-orang yang tidak paham kehidupan. Makanya tadi Ustadz Ainul yakin, memang ada berkah. Begitu ada kejadian di Palestina, ada berkahnya. Akhirnya apa? Orang-orang Barat itu mengira orang Palestina itu sampai pada titik stres yang paling tinggi. Malah sebaliknya gitu. Tidak. Justru orang yang paling bahagia di dunia itu orang Palestina. Itu mohon maaf, ada penelitiannya tadi. Banyak yang seperti itu. Makanya di Barat itu saat ini orang yang masuk Islam luar biasa banyak dari kasus di Palestina. Itu heran. Di Barat ada orang hanya gara-gara putus pacar aja itu bunuh diri. Tapi di Palestina, kenapa ya? Orang sampai keluarganya pada mati kok mereka ketika ditanya itu bagaimana pendapat Anda? Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Heran mereka itu, kok bisa begitu? Akhirnya mereka tahu, oh ini kenapa ya begitu ya? Nah kuncinya kan ada di Quran kan? Orang Barat baca Quran, begitu baca Quran, mereka betul-betul kagum-kagum. Ini salah satu hikmah yang memang tidak akan bisa terbaca orang yang tidak melihat sesuatu dari baliknya. Gitu. Baik, artinya tidak hanya bicara soal angka Ustaz ya. Betul, angka itu penting, tapi bagi orang yang beriman angka itu bukan pertimbangan yang paling penting. Makanya kan kalau kita umat Islam itu kita punya pemahaman kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Itu pertimbangannya itu. Banyak yang sedikit mengalahkan yang banyak. Ya kenapa? Karena ada pertolongan Allah. Kenapa ada pertolongan Allah? Ya karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Ternyata berangkat dari sebuah pemahaman Ustaz ya, pemahaman yang sedemikian kuat dari saudara-saudara di Palestina membuat mereka nggak peduli dengan kekuatan mereka yang ternyata terus tetap bertahan sampai detik ini gitu ya. Nah, yang hidup harus terus bergerak kan? Iya, betul. Artinya kan selama ini yang diopinikan sekaligus dengan Ustaz Ainul yakin seakan-akan kan Israel itu memiliki tentara yang terkuat di dunia gitu kan, tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Dalam 1 tahun ini kita bisa saksikan bagaimana mereka begitu keteterannya ya, Merkava tanknya itu kan dari titik nol bahkan kan ibaratnya bawa mercon gitu ditaruh di tank itu tidak ada direksi dan terjadi hancur itu. Banyak sekali tank-tank mereka dan alat alutsista mereka yang ternyata tidak sebagaimana yang diopinikan selama ini. Apakah opini ini juga membawa mereka nih Ustaz Ainul Yakin dan Ustaz Khairul Anam, opini yang dibesar-besarkan kemudian umat Islam di seluruh dunia khususnya ya, mereka menjadi agak pesimis dengan kekuatan Palestina gitu. Sehingga yang terjadi kan rakyat Palestina sendiri yang kemudian membuktikan bahwa Israel tidak ada apa-apanya gitu loh. Gimana Ustaz nih? Ya betul. Jadi kan begini. Jadi sebetulnya orang yang paling kita kasihani itu sebetulnya berarti orang-orang Israel.
orang-orang Amerika, itu orang yang paling kita kasihani. Ya. Kenapa? Karena hidupnya itu bergantung pada alat, Ya, ya. bergantung pada angka. Gitu. AI ya. Iya, bergantung pada angka. Dia tuh betul-betul harus betul-betul dan ketakutan mereka itu. Nah, tapi mereka itu kan menganggap dia kan hanya berhitung dengan angka ya. Yeah. Wah, Israel Palestina kan secara hitung-hitungan Kecil, kan jumlahnya nggak banyak. Ya. Dan selama ini mereka nggak bisa menguasai kan. Bahkan ketika ditekan semakin kuat, justru Israel Palestina itu kan semakin kuat. Yeah. Mereka takut itu, betul-betul takut luar biasa. Dan mereka melihat bahwa umat Islam di Palestina itu perkembangannya luar biasa. Yang dulu mereka itu hanya melawan dengan batu. Batu ya, intifada ya. Setahun terakhir Ya, melawan dengan roket. rudal, dengan roket. Ya meskipun roketnya nggak sebanding Ya. dengan roket-roket. Bukan pabrikan ya, dibuat di bengkel-bengkel. Tapi kan luar biasa itu. Ya, ya. Dan roket itu bisa ditembakkan dari jarak Gaza jauh. sampai ke Tel Aviv. Tel Aviv gitu. Jauh sekali jaraknya itu. Takutnya luar biasa. Ya. Makanya memang secara hitung-hitungan manusiawi, Israel tuh berpikir, memang nggak ada pilihan. Jadi umat Islam harus habis. Ya. Genosid tadi ya. Ya, akhirnya. memang itu akhirnya. Karena kalau ini nggak habis, ya sekarang aja dia bisa membuat roket yang ditembakkan Ya. dari Gaza. Padahal diblokir semuanya Ya. loh. Semua jalur udah ditutup semuanya. Bahkan katanya bahannya dari roketnya Israel Nah yang itu enggak. mereka tuh bingung, ini dari mana ini gitu. Yeah. Of nothing. Okay. Berasal dari tidak ada Yeah. gitu. Bingung, makanya mereka tuh mikir, ini memang harus dihabisi secara total. Makanya dalam perhitungan kalkulasi mereka, maka mereka memang tidak hanya balas dendam. Ya. Bagi mereka ini harus habis ya. total Oke. gitu. Tapi sebetulnya dalam dunia peperangan itu semakin bagus. Ibarat orang tinju itu udah kehilangan Ya, ya. kalkulasi. Ya. Wes dia udah serampangan gitu. Itu justru semakin lemah dia sebetulnya. Si Israelnya ya. Itu satu sisi. Di sisi lain, kalau zaman dulu opini bisa dikendalikan karena dulu itu kan jangan opini dari Ya. koran, dari TV. Satu pihak ya. Dari Saat medsos ini ya. semua orang punya HP, dimanapun orang berada. Sehingga kejadian yang ada di Palestina itu bisa di live dan bisa ditonton orang seluruh dunia. Ya. Itu yang akhirnya Israel juga nggak perhitungkan awalnya.
Udah malam, kemudian pasang kemah, tidur semua. Tidak ada yang bicara sesuk perang gitu kan. Maka begitu turun hujan pada malam hari itu, para sahabat bangun dalam kondisi fresh, maka lebih cepat sampai di Badar. Dan Allah beri kemenangan. Korbannya hanya berapa? 15. Sahabat ya. 15 yang syahid itu. Berhadapan dengan 1000. Dari 313 itu yang menjadi syuhada itu 15. Coba itu kalau secara akal tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Dan kita lihat begitu di dalam terus perang berikutnya itu jumlahnya lebih kecil. Yang paling besar apa? Yaitu perang Hunain. Perang Hunain kaum muslimin pasukan besar. Setelah Futuh Makkah 12.000. Yang terjadi apa? Sombong. Ada lengkap. Kalah perang Hunain, ya kan? Kekuatannya di mana? Nah, terletak pada pertolongan Allah itu, wa manasru ila min indillah itu. Terus kita lihat sejarah berjalan terus. Ya. Perang Mohak. Ini di antara perang yang cukup legendaris. Terjadi pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni memimpin usia 26 tahun. Perang Mohak. Maka begitu bapaknya meninggal, Sultan Selim wafat, Sultan Selim paling ditakutin. Sulaiman Al-Qanuni baru bocah aja kita. Berapa negara Eropa bersatu? 22 negara bersatu dihadapi oleh Sulaiman Al-Qanuni di perang Mohak. Berapa? 1,5 jam selesai pasukan Eropa. Padahal jumlah tentara kaum muslimin 150.000. Lebih kecil dibanding tentaranya Eropa. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang terjadi ya kan? Ya. Lihat itu dalam sejarah itu. Hampir semua kemenangan kaum muslim itu secara senjata lebih rendah, secara jumlah pasukan lebih kecil. Satu contoh. Kalau kita mundur misalnya pada Bani Abbasiyah. Ya. Yaitu ketika muncul 3 kekhilafan, ada Abbasiyah, ada Fatimiyin, kemudian ada Seljuk. Ada Daulah Zengkiyah, ya, yang berusaha mempersatukan wilayah Syam untuk membebaskan Palestina, Al-Quds. Setelah Imaduddin Zengki dikenal luar biasa pasukannya, maka digantikanlah oleh anaknya Nuruddin Zengki yang dikategorikan sebagai salah satu waliullah. Nuruddin Zengki mempersatukan wilayah Syam, 28 tahun memimpin. Banyak peperangan yang dilakukan oleh Nuruddin Zengki menghadapi pasukan Selim itu dalam kondisi senjatanya sangat minim dan jumlahnya kecil, dan selalu diberi pertolongan Allah, menang. Sampai tentara Salib mengatakan gini, sesungguhnya kemenangan pasukan Zengki adalah karena Nuruddin Zengki punya hubungan khusus dengan Tuhannya. Seperti koneksi. Nah, di situ rahasianya. Nah, itu yang dimiliki oleh saudara kita Palestina. Negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Dad? Ya kan? Jadi maksudnya kalau kita lihat ya, bukan itu. Oleh karena itu kenapa kita lihat ya, mundur lagi. Al-Quds itu ya setelah ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian terus masa, kemudian berhasil direbut pasukan Salib. Berapa tahun dikuasai pasukan Salib? Kurang lebih 100 tahun. Bagaimana untuk membebaskan Al-Quds? Persiapannya 50 tahun persiapannya. Untuk membangun apa? Membangun generasi yang bisa menaklukkan Al-Quds. Siapa yang paling berperan? Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Menghasilkan Madrasah Al-Ghazali, menghasilkan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai muridnya Imam Ghazali. Untuk apa? Untuk mencetak orang-orang yang siap untuk berjihad.
50 tahun Butuh waktu setengah abad. untuk menghasilkan yaitu para pembebas Palestina. Indonesia sudah 50 tahun lebih nih Kak Ustaz. Tidak berjalan di Begitu. Harus dihadap, manhajnya Rasul. harus punya trigger ya. Gitu. Iya, kan Seperti tidak. Israel gitu. Jadi yang katakanlah ya pesantren-pesantren kita itu kan banyak menggunakan kitab Ihya Ulumuddin sebagai mata bisnya ya. Pesantren lah semua. Betul. Tapi coba digunakan tidak? Baik. Pertanyaan ya, digunakan tidak? Nggak tahu nih. Ya, digunakan tidak kan gitu. Wallah alam. Ya bisa dilihat. Kalau digunakan hasilnya pejabat-pejabat yang zuhud. Ya. Gitu loh, kalau digunakan tuh hasilnya pejabat zuhud, yaitu semacam Salahuddin Ayyubi itu, Nuruddin Zengki, yang memandang dunia itu lebih dibanding sayap nyamuk itu lebih berat sayap nyamuk karena itu toh dunia itu orang mungkin danan donya. Lah sekarang coba lihat. Ya. Jadi karena itu nggak dipakai. Kita tidak menggunakan mencetak generasi dengan yaitu manhajnya Rasul kan gitu tidak. Tapi menggunakan manhaj kapitalis sekuler. Hasilnya pejabat yang ya sudah terlalu jelas lah kalau dijelaskan malah nggak jelas. Mau nanti. diampuni kan? Ya kan? Jadi kalau dilihat dari situ ya maka jelas letak kekuatannya itu. Letak kekuatannya. Itu coba itu. Salahuddin Ayyubi, membebaskan Al-Quds. Iya. Dari kesederhanaan kan diantaranya kan dia sebagai pemimpin sederhana, tidak gila kekuasaan. Enggak nanti. Dan kuncinya itu Mesir. Mesir Daulah Fatimiyin pada saat itu. Maka siapa yang berhasil merubah Mesir menjadi ahlu sunnah? Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Khalifahnya Daulah Fatimiyin tunduk sama Salahuddin. Tapi dengan baca Daulah Zengkiyah itu, bagaimana itu? Baik. Nanti kita akan bisa petik itu. Yaitu kalau kita bicara membebaskan Palestina, kita butuh kekuatan yang besar. Bukan hanya kekuatan akidah, tapi juga institusi politik. Baik. Betul. Iya. Nah, Luar itu. biasa. Kalau kita bicara sejarah, bagaimana saudara-saudara di Palestina ternyata tidak hanya sekedar belajar ya, tetapi juga mereka menghadapi realitas yang membuat mereka harus seperti itu. Bagaimana cara menghadapi kaum muslimin? Maka kemudian berhasil mereka masukkan, yaitu yang disebut dengan nanti perang salib 2 itu. Yakni dengan menanamkan apa? Yakni menanamkan sakofah mereka dalam diri kaum muslimin, terutama adalah nation state. Negara bangsa. Maka militernya Utsmani dihadapi mereka dengan menggunakan pemikiran, yaitu mereka memasukkan, melontarkan tentang yaitu bahwa Eropa dijajah oleh Utsmani. Maka kemudian kasus Balkan, Bosnia melepaskan satu persatu sampai yaitu Saudi melepaskan dengan Bani Saudnya. Itu karena nation state. Nah, nation state ini sampai sekarang mengakar. Dan dicarikan dalil di dalam Al-Qur'an. Dalilnya itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Seringkali inna akramakum indallahi atqakumnya itu di delete. Pidatonya Obama ketika di Mesir, dia mengutip firman Allah SWT ini. Satu contoh. Jadi pemikiran Gharbiyah Barat dimasukkan ke dalam diri kaum muslimin, dibungkus dengan dalil Al-Quran dan hadis, seakan-akan itu adalah muncul dari Islam. Itulah yang sekarang sedang mencengkeram diri umat. Namanya sakofah Gharbiyah, itu sakofah asing itu. Demokrasi contoh. Banyak ulama yang mengatakan demokrasi itu Islami, dalilnya itu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu loh diskusi antara Allah dan malaikat, kan demokrasi. Loh, itu sampai begitu muncul.
Jadi banyak putra-putri kaum muslimin, bahkan sebagian ulama mereka meyakini bahwa demokrasi itu pemikiran Islam. Ini paling berat. Paling berat mencabut itu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak bisa. Nah, sementara dengan kapitalisme yang sekarang sedang diterapkan dan sekulerisme yang sedang berjalan, itu meletakkan Islam hanyalah sebagai agama ritual. Banyak ulama yang tidak paham betapa sakofah asing ini sangat membahayakan. Anak-anak kita diajari sakofah asing lebih dulu daripada sakofah Islam. Lebih bangga ahli bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Dipisahkan antara bahasa Arab dengan Islam. Padahal kekuatan Islam itu terletak penyatuan antara bahasa Arab dengan Islam itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat ulama-ulama, kita paham dulu betul ulama dulu itu. Sampai-sampai mereka menulis kitab-kitab dengan tafsir Jawi itu menggunakan huruf Arab Jawa. Bukan Arab Egon, Arab Jawa. Arab Jawa kan, Arab Jawi. Ya kayak orang bilang Arab Egon. Maka tidak ada yang Latin. Tapi mereka dinilai buta huruf. Padahal ahli baca kitab. Buta huruf dan malu. Ulama dikatakan gitu malu, dikatakan padahal dia ahli baca kitab. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita bicara gini, kenapa umat sulit bersatu? Nih akar masalahnya. Yaitu karena sakofah asing mencengkeram dalam diri umat. Diracuni masih pemikiran yang dari Ghorbiah itu. Dan dijauhkan umat dari Islam. Dan sekarang udah ada mulai upaya dijauhkan dari pesantren. Sistemik. Coba lihat opini yang dibangun. Masih ada hari pesantren. Nah, hari pesantren. Kita dinampukan dengan seremoni hari pesantren, hari santri, hari gini kan, sementara fikrohnya Ghorbi. Padahal kalau kita lihat para ulama dulu, sebelum anak itu dia mutmain dengan sakofah Islam, jangan diajarkan sakofah asing. Apa sakofah Islam? Yang muncul dari Al-Quran dan Sunnah. Nah itu masalah. Karena mereka tahu untuk menghancurkan Islam itu, Islam ini kan pohon besar. Islam pohon besar. Ya, bagaimana cara motong pohon besar? Harus pakai kapak misalnya katakan ya, atau apa namanya? Kalau sekarang shinso. Nah, kalau dia hanya membawa mata gergajinya saja, tidak bisa. Sebagaimana dia itu membawa mata kapaknya itu. Ini kapak ini, kapak. Mung nggawa mata kapak itu. Ora iso, harus ono danganane. Mau diibaratkan gitu. Ada seorang ulama yang mengibaratkan bahwa mata kapak ini adalah fikroh Ghorbiyah, sedangkan pegangannya itu adalah kaum muslimin. Maka karena dia itu membawa mata kapak saja, maka harus ada pegangannya. Dia potonglah yaitu pohon itu, ya, ini cabangnya untuk membuat pegangan itu. Maka dia potonglah kaum muslimin, diambil, disekolahkan di barat, dibiayai gratis, bahkan dikasih duit. Nah, kemudian pulang, maka dia akan menjadi corong bagi fikroh mereka. Muncullah intelektual muslim modern top, markotop, dikasih gini, dreng. Umat Islam kemudian iya yo, bener yo, masuk akal yo, ini kan. Itu yang terjadi. Dan ini sedang mencengkeram umat, dan mencabutnya bukan pekerjaan yang mudah. Dan tugas panjenengan semua, kita semua harus mencabut ini. Kalau enggak bisa umat Islam bersatu. Tapi ayatnya kan jelas itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Jadi maka bergantungnya kepada Allah itu.
Jangan bergantung kepada fulus. Kalau bergantung pada fulus mampus. Jalannya salah kok jauh menang. Kalau jalannya salah itu alhamdulillah. Kalau sampai jalannya salah menang, kita tersesat. Dia bilang. Coba sekarang saya tanya, perang Uhud itu kalah kenapa? Kenapa? Perang Uhud kalah, kenapa? Karena melanggar perintah Rasul, iya kan? Lu melanggar perintah Rasul kok menang, tersesat Ustaz kita. Iya tersesat, iya. Saya bilang gitu. Melanggar perintah Rasul kalah itu yang betul dan kita berarti dapat hidayah. Tapi kalau melanggar perintah Rasul menang, kita bisa tersesat. Lah ini jalannya salah kok minta menang. Ya, demokrasi itu benar apa salah? Saya tanya. Ya, akhirnya kemudian iya, tapi kan selama jalannya salah pasti kalah. Apalagi umat Islam masih doyan duit, saya bilang. Orang mau umatnya kiai ini. Kalau kiainya seperti itu, umatnya nggak perlu ditanya. Baik. Nah, jadi selama jalannya salah, ditambah masih Umatnya. Nah, itulah kenapa tadi ya 50 tahun itu Imam Ghazali, Abdul Qadir Jailani menyiapkan generasi yang tidak doyan duit. Baik. Hanya kepada Allah. Ya. Terima kasih. Nah, jadi itu nggak mudah gitu masalahnya gitu. Jadi Ya. ini mumpung ketemu sama panjenengan saya itu mengingatkan. Ya kalau masih gitu ya sudah, maaf, perjuangan kita nggak akan pernah sampai. Wang kenapa? Kemenangan itu pertolongan Allah kok. Allah nggak akan menyatukan hati kita kalau kita tidak berjalan di atas jalannya Allah. Nggak akan bersatu. Tapi kalau kita berada di atas jalannya Allah, Allah yang akan menyatukan kita. Saya sering sampaikan nasihat pernikahan ini, maksudnya akhir ini kan, Mbak, Mas, selama jenengan membangun rumah tangga takwa, insya Allah Allah jaga rumah tangga jenengan. Kalau Allah yang menyatukan, tapi kalau karena ini kan ya, enggak. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Kata kuncinya adalah as-saqafah ghurbiyah. Nah, kemudian muncullah nation state, akhirnya kita terpecah belah menjadi banyak negara Ustaz ya. Sehingga sampai kapanpun akan sulit bersatu. Kita belum sampai pada kesimpulan Ustaz ya. Nanti kita akan simpulkan bersama. Monggo Ustaz Khairul Anam. Nggih, tersun. Palestina ini kan udah puluhan tahun ya. Ya. Sehingga banyak orang bertanya, kok sulit sekali ya? Menurut saya, Allah kalau mau menyelesaikan Palestina itu gampang. Betul. Dan cepat berarti. Berarti Palestina itu masalah gampang. Berarti persoalannya Gampang. gampang. Loh, Allah kalau mau, Betul. hancurkan aja Bani Israel. Ya. Selesai ya. Selesai kan? Diazab Allah kan bisa. Ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah hancurkan aja Israel. Ya, selesai. Selesai. Gampang kan? Gampang sekali. Gampang sekali. Atau kalau Allah nggak hancurkan, Allah beri hidayah Israel. Menjadi muslim. Jadi muslim. Selesai kan? Selesai. Selesai, gampang berarti. Menyelesaikan masalah bagi Palestina. Allah. Pertanyaannya adalah kenapa Allah nggak menyelesaikan? Loh, Allah itu ngasih masalah agar kita menyelesaikan. Ya. Masa Allah ngasih masalah, Allah yang disuruh menyelesaikan? Yang memberi Itu masalahnya gitu loh. Loh, bagi dosen ngerjain soal itu gampang. Loh, yang buat soal dosen sendiri. Tapi memang soal dibuat untuk apa? Diselesaikan. Untuk dikerjakan mahasiswa kan gitu. Lah kalau mahasiswanya Pak dosen jangan aja yang ngerjain ya gampang. Iya kan? Iya, iya. Iya itu. Makanya masalah Palestina itu gampang. Kalau Allah mau menyelesaikan. Tapi memang Allah tidak mau menyelesaikan. Kenapa? Karena Allah nunggu kita yang menyelesaikan. Gitu loh.
Paham ya? Jadi Pertanyaannya, itu. bagaimana menyelesaikannya? Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya menyelesaikan Iya. soal dari Allah? Bagaimana menyelesaikan pertanyaan atau soal dari dosen? Gampang atau susah? Tergantung yang menyelesaikan. Tergantung yang menyelesaikan. Kalau dia mau tanya kepada dosennya, gampang, Ya. ya kan? Tapi kalau dia nggak mau tanya kepada dosennya, Nyari susah. cara sendiri. kan begitu. Ya, menyelesaikan palsu itu gampang. Gimana caranya? Ya kita memang harus tanya kepada Allah. Ya. Gimana caranya kita itu menyelesaikan gitu. Karena memang Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Berarti kalau kita ingin masalah Palestina selesai, ya berarti umat Islam harus menyelesaikan. Menyelesaikannya bagaimana? Menyelesaikannya dengan cara Allah, gitu. Kan begitu caranya itu. Iya. Nah, caranya Allah itu bagaimana? Yang pertama tentu ada doa ya. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Rasul setiap saat berdoa. Tapi apakah doa cukup? Tidak. Tetapi kemudian kita ini menjalankan apa yang diperintah Allah untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika umat Islam itu dijajah, ketika umat Islam itu diserang, kira-kira solusinya apa? Kalau Allah yang nyuruh itu, solusinya apa sebetulnya kalau Allah nyuruh itu? Solusinya apa? Solusinya itu jihad. Ya. Jihad solusinya itu. Maka kalau seandainya Rasulullah itu hanya doa, dibiarkan oleh Allah. Tapi begitu Rasulullah itu berdoa, kemudian Rasul berjihad, maka dibantu oleh Allah. Diturunkan para malaikat untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang solusi Palestina itu gampang berarti. Berarti apa? Yaitu jihad. Itu solusi yang diberikan oleh Allah. Jihad. Makanya di sini ini kirim. Jadi jihad itu kirim tentara. Bukan kirim bantuan makanan. Bukan kirim obat-obatan, tapi jihad itu adalah kirim tentara, pasukan. Jadi yang namanya ketika ada perang Mu'tah yang dikirim Rasul adalah pasukan, bukan makanan. Yeah. Gitu loh. Bahkan dalam beberapa hal, ini kalau kita berbicara lebih luas lagi ya, ngirim bantuan senjata, ngirim bantuan obat-obatan, kadang-kadang itu jahat justru. Loh kok bisa? Masa sih ada saudara kita dihancurkan, mereka sakit, kita kirim obat-obatan kok jahat? Loh iyalah kadang-kadang itu. Coba bayangin, kita punya teman kita dipukuli orang, tapi kemudian yang mukuli kita biarkan saja, tapi hanya yang luka-luka kita kasih obat-obatan. Jahat gak kita ini? Jahat. Sembuh, pukulin lagi. Ya kan? Jahat kita ini. Loh, saya kan nggak udah ngasih obat. Iya, kalau ngasih obat itu jahat. Kenapa? Temenmu disakiti, nggak kamu bantu. Bantunya gimana? Ya kalau kamu bisa melarang dengan kekuatan, ya harusnya orang yang mukuli itu yang kamu larang, kan begitu? Ya enggak? Makanya kalau ada teman kita dipukuli, kita biarin saja, hanya yang luka-luka kita kasih betadin, itu jahat kita ini. Gitu. Maka sebetulnya kita tuh hanya sekedar ngirim bantuan obat-obatan, bantuan makanan itu bagus. Tapi pada titik tertentu itu kejahatan. Kalau sumbernya tidak kita selesaikan. Padahal sebetulnya kita itu mampu untuk menyelesaikan.
Jadi sebetulnya solusi Palestina itu kalau menurut Allah itu satu, yaitu jihad. Kalau yang dilakukan ini Ustaz, selama ini kan di Palestina sudah dilakukan jihad. Kemudian yang kedua mulai merembet ke mana itu, ke Yordan, ke Lebanon ya. Houthi dan mana Hizbullah gitu. Itu gimana Ustaz? Kan begini. Solusi lapar itu adalah makan. Betul nggak? Ya. Kita makan 1 sendok. Udah kenyang belum? Belum. Nambah lagi. Betul nggak solusi tadi? Kita lapar, makan 1 sendok. Kok belum kenyang? Benar nggak solusinya? Nambah lagi. Benar. Tapi belum cukup. Karena hanya 1 sendok. Berarti kita perlu ngambil sendok yang berikutnya. Yang kedua. Udah kenyang belum? Belum, nambah lagi. Salah nggak solusinya? Masih kurang. Benar, tapi kurang. Butuh sendok yang ketiga. Jadi solusi Palestina jihad. Dilakukan oleh teman-teman Palestina. Kok masih lapar? Belum selesai. Berarti gimana? Tambah pasukan yang lain. Nah, harusnya teman-teman di Mesir sendokan yang kedua. Kok mestinya masih belum mampu? Butuh sendokan yang ketiga, teman-teman dari Arab Saudi. Kok masih belum mampu? Sendokan yang ketiga, teman-teman Turki. Kok masih belum mampu? Sendokan yang keempat, mungkin teman-teman dari Suriah, Irak, dan lain sebagainya. Mungkin sampai Indonesia. Saya yakin kalau semua umat Islam itu bantu ngirim pasukan, selesai itu. Betul nggak? Betul nggak? Gampang kan berarti solusinya? Untuk sampai ke sana gimana Ustaz? Karena realitas politik yang terjadi kan mereka tidak pada posisi mau mengirim gitu. Nah, lanjut lagi. Solusi lapar kan makan. Iya. Ya kan? Tapi masalahnya kan sekarang makanannya nggak ada. Iya. Apa solusinya berarti? Nyari makanan. Yang golek makanan. Jadi solusinya itu kan dikirim pasukan. Tapi masalahnya pasukannya nggak mau, pemimpinnya nggak mau ngirim. Kan itu masalahnya berarti kan. Jadi solusinya gampang, kirim pasukan, selesai. Tapi masalahnya kan nggak ada yang mau. Nggak mau ngirim. Berarti solusinya adalah bagaimana agar mau ngirim, kan itu solusinya. Ya nggak? Loh, kita kan Indonesia, kita kan bukan bagian dari Palestina. Bukan bagian dari Palestina. Nah, ternyata masalahnya merembet lagi. Masalah nation state. Ya kan? Karena kita merasa berbeda dengan Palestina, maka kita nggak mau ngirim pasukan. Nah, kenapa kita tuh merasa berbeda? Karena pemahaman. Berarti sebetulnya memang inti dari semua masalah itu adalah pemahaman. Karena pemahaman kita salah, kita membuat negara yang salah. Karena negara kita salah, maka sikap kita terhadap politik luar negeri salah juga. Salah. Ketika sikap kita salah, maka masalah tidak jadi selesai, akan terus bermasalah. Berarti solusinya itu memang pemahaman. Akidah. Nah, itulah yang ditanamkan oleh Rasul. Maka sebetulnya memang kalau begitu solusi intinya itu apa? Solusi intinya itu harus akidah kita yang harus dibenahi. Kita harus diyakinkan bahwa kita itu makhluknya Allah, Allah itu Tuhan kita. Sehingga kita itu harus nurut, manut karo Gusti Allah. Solusinya cuma itu dalam segala hal. Kuncinya di situ. Nah, kalau kita sudah nurut, manut Gusti Allah, yang diterapkan ya syariah. Membuat negara yang berbasis syariah. Itulah yang oleh dalam Islam dinamakan dengan nama khilafah. Nah, khilafah ini kalau ada masalah menyelesaikan dengan syariah. Ada orang kelaparan dibantu makanan. Ada yang dijajah dikirim pasukan. Jadi kuncinya itu di pemahaman, yaitu terutama di tokoh-tokoh kita yang tidak paham.
Nah itu masalahnya Pak. Memahamkan tokoh Memahamkan yang tidak paham. tokoh-tokoh. Masalahnya di situ berarti. Lah tapi bagaimana saya mau memahamkan kalau kita sendiri juga tidak paham? Ya kan? Berarti dimulai dari mana kalau begitu? Diri kita. Ya betul. Paham. Berarti ibda binafsik. Binafsik. Berarti kita harus mulai dari diri kita. Kita yakinkan kita makhluk, Allah Rabb, Allah Tuhan. Itu pertama. Terus yang kedua kita harus tunduk, manut, nurut ning Gusti Allah dalam segala hal. Itu kita mulai dari situ. Harus kita belajar. Terus sampai kita itu paham. Nah begitu kita paham, akhirnya apa kalau kita udah paham? Ibda binafsik, kita mulai dari diri sendiri. Nah kalau kita sendiri aja masih nggak setuju dengan syariah, nggak setuju dengan khilafah, gimana mau Palestina itu selesai? Nggak bisa itu. Yeah. Jadi memang kita harus paham dulu, ibda binafsik, kita mulai dari diri kita. Nah kalau seandainya yang paham itu tokoh-tokoh, alhamdulillah. Ya. Yeah. Tapi kan tidak kan, yang paham kita. Misalnya begini loh, di zaman Rasulullah, kan Rasul paham. Yang lain tidak paham. Apa yang dilakukan Rasulullah? Memahamkan sahabat. Ya, berarti harus memahamkan. Kalau Rasul di rumah saja diam, nggak akan ada satupun orang yang paham. Tapi kemudian Rasulullah melakukan pemahaman. Nah ternyata setelah paham, ternyata yang paham awal-awal itu anak-anak kecil. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zubair bin Awam, orang-orang miskin dan budak seperti Bilal bin Rabah. Wah kalau yang paham itu langsung Abu Sufyan. Tokoh-tokoh. Yang paham Islam itu Abu Jahal. Yang paham itu Khalid bin Walid. Ya enak dakwah itu ya. Ya enggak? Ternyata yang tokoh-tokoh tadi itu mereka justru menjadi penentang. Yang paham dakwah justru anak-anak kecil. Terus gimana ini? Ya sudah, kalau kita mau masalah selesai, kafilah tetap harus jalan. Gitu memang. Pemahaman intinya itu, pemahaman akidah. Terus kita berjalan. Nah setelah kita itu paham, nggak bisa kita berjalan sendiri. Rasulullah itu begitu. Bilal udah paham dan dibina. Setelah dibina diajak dakwah bareng-bareng, yaitu diajak dalam bentuk jamaah. Akhirnya Bilal dikasih tahu oleh Rasul, Bilal, kamu tugasnya dakwah ke kalangan budak ya. Maka Bilal dakwah ke kalangan budak. Ali anak muda diperintah Rasul, kamu dakwah ke kalangan anak muda ya. Abu Bakar pengusaha, kamu dakwah ke kalangan pengusaha ya. Ini jamaah. Jadi jangan pernah berharap kita masalah selesai kalau kita nggak memulai, nggak bisa. Kita harus mulai. Setelah kita mulai, kemudian kita harus ngajak bareng-bareng dalam jamaah dakwah. Memang nggak bisa, ini diselesaikan sendiri nggak bisa, harus bareng-bareng jamaah dakwah. Terus, pokoknya semua orang yang setuju, semua orang yang paham, kita ajak bareng-bareng. Terus gitu. Namanya apa? Namanya boleh apa saja. Kalau di zaman Rasulullah dulu namanya adalah Hizbur Rasul. Orang-orang bilang ya, Hizbullah. Yaitu kelompoknya Allah, partainya Allah. Akhirnya pemahaman akhirnya apa? Terus Pak. Nah akhirnya sampai kepada tokoh. Nah akhirnya ada tokoh yang paham, ada tokoh yang masih belum paham, terus kayak gitu. Nah ini yang paham kan kita saat ini. Ya kan? Pak Prabowo belum paham. Meskipun alhamdulillah sedikit paham. Kemarin dah lumayan ya. Sedikit paham. Alhamdulillah sedikit paham. Nah ini berarti terus untuk kita pahamkan. Jadi makanya kita jangan ngandelin orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa, memang harus kita yang bergerak. Karena yang bisa kita kendalikan itu diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita suruh-suruh itu kita nggak bisa nyuruh orang lain. Terus gitu. Nah begitu kita di dalam jamaah dakwah, ya
Kita harus mau tawaduk, merendahkan hati kita, diatur oleh orang yang lain. Lah, kita kadang-kadang kan sombong, kita tuh nggak mau diatur, kita maunya ngatur. Nah ini yang nggak jadi penghambat datangnya pertolongan Allah ini. Apalagi kalau kita tokoh, kita punya masa yang banyak, kita punya jabatan yang tinggi, kita punya penyakit nggak mau diatur. Di situ. Terus kalau ini terus kita pahamkan, nanti insya Allah orang-orang seperti Pak Prabowo itu paham, yang di Indonesia ya, teman-teman yang di Malaysia juga bergerak, nanti Anwar Ibrahim paham, orang-orang yang di Turki bergerak, nanti Erdogan paham. Akhirnya apa? Erdogan kirim pasukan, Prabowo kirim pasukan, Anwar Ibrahim kirim pasukan, selesai itu Palestina. Jadi kuncinya dakwah memang. Kuncinya itu dakwah ya, dakwah. Jadi penjajahan solusinya itu adalah jihad. Jihad solusinya itu adalah kirim pasukan. Kirim pasukan kuncinya itu adalah mau ngirim pasukan. Mau ngirim pasukan kuncinya itu adalah paham. Paham kuncinya harus ada yang memahamkan, dan ujungnya ada pada kita. Itu solusinya. Itulah solusi Islam. Jadi jangan nunggu Allah. Allah tuh justru nunggu kita. Kalau boleh diberi pendefinisian, kalau tadi kan cenderung ke pribadi ya, individunya Erdogan atau mungkin negaranya Erdogan, negaranya Prabowo, masih spot-spot nation state tadi. Nah, ketika kemudian tadi yang dimaksud pembicara kesatuan umat itu bagaimana Ustaz? Tadi Ustaz sempat menyebutkan sebuah institusi, juga Ustaz Ainul Yakin dengan khilafah. Nah, itu akan seperti apa? Jadi kan begini, memang pemahaman kita ini kan pemahaman yang boleh dikata itu kan selain kita itu dimasuki Islam, kita juga dimasuki oleh pemahaman Barat. Dan sampai titik tertentu pemahaman Barat tuh lebih dominan di otak kita saat ini. Kita sadar kalau sholat itu wajib, alhamdulillah kita punya pemahaman itu. Tapi banyak di antara kita umat Islam itu belum paham kalau syariah itu wajib diterapkan. Kita paham kalau puasa itu wajib, tapi banyak dari kita belum paham kalau khilafah itu juga wajib. Kita paham haji itu wajib, tapi banyak yang belum paham kalau jihad itu juga wajib. Jadi pemahaman kita tuh masih sepotong kayak gitu. Kita tuh mengambil Islam masih prasmanan, sing enak diambil, sing ora enak tidak dimakan. Enggak dimakan. Nah ini masalahnya. Kita afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Itu di situ. Tokoh-tokoh juga kayak gitu kadang-kadang. Jadi ngomongnya Islam, tapi nggak setuju syariah. Kan bermasalah ini. Ada seorang tokoh, dia Jumatan di masjid, dia bicara tentang indahnya Islam. Ditanya jamaahnya, Ustadz, Islam itu indah ya? Betul, indah mas. Kalau Islam itu indah, setuju nggak Ustadz kalau Islam diterapkan? Nanti dulu. Loh, ini gimana nih logikanya? Jangan-jangan dia tuh sebetulnya nggak punya pemahaman gitu. Hanya sekedar ngomong, hanya sekedar bunyi, tapi dia nggak paham gitu. Omon-omon saja. Nah inilah masalahnya gitu ya. Jadi memang yang menghalangi pengiriman pasukan itu karena nation state memang. Nation state itu terjadi karena pemahaman kita. Gitu. Nah kalau dalam Islam kan tidak. Kita itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Semua saudara kita itu bersaudara. Gitu. Dan memang kita harus ada yang memimpin di antara kita. Orang dari bangsa manapun nggak ada masalah. Nah suatu sistem yang seperti tadi, yang dia itu menghimpun orang dari manapun, yang penting pemahamannya benar. Nah sistem itu namanya khilafah. Maka dipimpin orang Turki nggak ada masalah, dipimpin orang Arab nggak ada masalah. Tapi kemudian Barat tahu inilah kunci kekuatan umat Islam, persatuan umat itu. Akhirnya apa? Dipecah-pecah dengan nation state, negara bangsa. Akhirnya apa?
Orang-orang barat datang ke Arab Saudi, ke Hijaz. Ngompori orang Hijaz, "Hei orang Hijaz, kamu ini kan orang Arab." "Ya, betul, saya orang Arab." "Kamu kan pakai bahasa Arab." "Ya." "Quran kan bahasa Arab." "Ya." "Nanti di surga kan pakai bahasa Arab." "Ya." "Nenek moyang Anda kan para sahabat." "Ya." Dibangkitkan kebanggaan dengan Arabnya, tapi sayang ya, Anda sekarang dipimpin orang Turki. Oh iya ya. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka mulai merasa terjajah oleh Turki. Para misionari masuk ke Turki. Wah, Turki itu hebat ya. Iya. Konstantinopel dulu itu adalah pusat peradaban dunia. Iya. Dibangkitkan rasa bangga Turkinya. Tapi sayang ya, Anda harus ngurusi orang Afrika, Anda harus ngurusi orang Nusantara, Anda harus ngurusi orang Eropa, orang Timur Tengah. Oh iya ya, muncullah gerakan Turki Muda yang kebanggaannya itu ada pada Turki, bukan pada Islam. Misioneri datang ke Nusantara. Wah, Nusantara itu hebat ya, iya. Orangnya ramah ya, iya. Orangnya bersahaja ya, iya. Dibangkitkan rasa kenusantaraannya, tapi sayang ya, Anda itu diatur orang Arab ya, muncul rasa benci dengan Arab. Nah, inilah yang terjadi nation state ini. Gitu. Bahwa kita orang Nusantara itu fakta. Bahwa Nusantara punya kelebihan itu fakta. Tapi kita tidak boleh meremehkan yang lain dan menganggap superioritas Nusantara, tidak boleh. Orang Arab itu punya kelebihan tertentu, tapi orang Arab nggak boleh meremehkan selain Arab. Orang Turki itu punya kelebihan tertentu, tapi dia nggak boleh meremehkan. Dan dari semua kelebihan-kelebihan yang ada itu, ada satu kelebihan yang absolut, yaitu kelebihan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Sistem ini namanya sistem khilafah. Jika orang kalau sudah paham khilafah, dengan orang manapun tuh saudara. Gitu. In group gitu. Karena nggak ada lagi sekat-sekat bangsa, nggak ada sekat-sekat yang lain, saudara. Nah, ini yang diperangi. Akhirnya apa? Pemahaman kita keliru. Akhirnya apa? Sekarang sampai kelirunya dianggap khilafah itu bertentangan dengan Islam. Kan kayak gitu, kan ngeri sekali ini. Sampai ngomong khilafah dilarang. Pengajian khilafah digeruduk. Ya enggak? Siapa yang melakukan itu? Umat Islam. Nah, kenapa mereka melakukan begitu? Tidak paham. Berarti kuncinya apa? Kuncinya mereka harus difahamkan. Nah, gimana kuncinya? Kita yang harus paham dulu. Kita paham dulu. Setelah kita paham, kita berupaya sekuat tenaga agar saudara-saudara kita juga paham. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa alikil kafaratal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makanin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma fat umat sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khilafatar rasidatan ala minhaji nubuwah tu'izul Islam wa ala wa tudilul kufra wa ala innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita di penghujung arah. Ada sesi foto bersama ini sepertinya. Iya, insya Allah nanti ada foto bersama. Jadi setelah ini kita foto bersama, baru nanti bisa menikmati hidangan yang sudah dihidangkan. Dari kami, saya selaku panitia acara, selaku MC, memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini kami banyak kekurangan dalam penyambutan, dalam pembacaan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kami akhiri, kami berdua mohon undur diri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.